Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Budi Sukutomo. Sebagai anggota Korplate Argahayu Kabupaten Trenggalek. Pada pagi hari ini kami diminta oleh teman-teman dari Dewan Kerja Cabang, adik-adik Dewan Kerja Cabang untuk menyampaikan beberapa materi yang terkaitan dengan kursus pengelola Dewan Kerja. Dan alhamdulillah pagi ini kami diberi karunia kesehatan sehingga dapat beraktivitas dengan adik-adik. Dan di belakang saya ini adalah penegak-penegak yang akan berinteraksi dengan kami di dalam rangka persiapan materi yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini, yaitu prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Terima kasih. Semoga kerjasama kami dari pelatih Pusdiklacap Argahayu dengan Dewan Kerja Cabang Kabupaten Trenggalek bisa berjalan dengan baik dan lancar. Adik-adik, materi prinsip dasar kepramukaan ini pertama-tama kita harus memahami 3 hal. Pertama, kita harus paham apa itu pramuka, apa itu gerakan pramuka, dan apa itu kepramukaan. Nah, bahasa ini atau kalimat ini kita sudah tidak asing lagi. Dari prinsip itulah kita akan mencapai tujuan. Jadi tujuan daripada gerakan pramuka didahului dengan prinsipnya. Ada 4 prinsip dasar. Mungkin adik-adik bisa membantu atau berpendapat atau mengajukan jawaban. Saya, Kak. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tepuk tangan kita semua ya. Ternyata prinsip dasar yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka bagi kita, manusia Indonesia yang berlandaskan Pancasila, dan sesuai dengan kaidah agama yang kita anut, tidak menyimpang. Bahwa prinsip dasar yang pertama daripada gerakan pramuka adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penjelasan. Yang kedua, peduli terhadap bangsa, negara, tanah air, alam, serta isinya. Kita hidup kan? Kita hidup harus berinteraksi dengan alam. Tidak mungkin kita hidup tanpa ada alam. Kita butuh air, butuh alam, butuh lingkungan. Maka bagaimana agar hidup kita bisa sejahtera di dunia, maka kita harus peduli terhadap bangsa dan negara dulu. Karena apa? Kita hidup berbangsa dan bernegara. Kalau kita tidak peduli terhadap bangsa dan negara kita, siapa yang mau peduli? Maka kita harus peduli terhadap bangsa kita, peduli terhadap negara kita. Kita hidup di tanah air, kita harus peduli terhadap tanah, air, alam, serta isinya. Agar apa? Hidup kita di dunia ini bisa sejahtera. Karena kecukupan. Allah Maha luar biasa, Allah Maha segala-galanya, kita hidup dicukupi kebutuhannya. Maka tugas kita adalah kita kembali kepada yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan bersyukur yang sesungguhnya yang sebenar-benarnya. Yang ketiga? Saya, Kak, peduli terhadap diri pribadinya. Peduli terhadap diri pribadinya. Untuk mencapai tujuan hidup Anda, perlukah Anda kita peduli terhadap diri kita? Peduli. Sangat-sangat perlu sekali. Karena apa? Bagi kita yang tidak peduli terhadap dirinya sendiri, hidup kita akan amburadul. Kita siapkan hidup kita di dunia ini untuk mencapai kesejahteraan. Ketika kita nanti hidup di alam yang panjang. Harus kita siapkan. Caranya apa? Pertama, peduli terhadap diri. Tadi 1, 2, sekarang ketiga, peduli terhadap diri sendiri. Contohnya, peduli terhadap diri sendiri. Contoh actionnya. Contoh action peduli terhadap diri pribadi. Menjaga kesehatan. Nah, maka pada zaman COVID-19 ini, kita harus senantiasa taat kepada apa? Protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, hindari berjabatan tangan. Ini adalah termasuk peduli terhadap diri sendiri, peduli kepada orang lain. Jadi
Mohon maaf kita rodok-rodok, tapi masih ada kaitannya. Kita peduli. Diri pribadi juga peduli kepada orang lain pada era munculnya wabah COVID-19. Sehat diri kita, sehat untuk orang lain. Yang keempat, Saya Kak, taat kepada kode kehormatan. taat pada kode kehormatan. Taat pada kode kehormatan pramuka. Untuk apa? Agar hidup kita tertata, hidup kita rapi, hidup kita jalannya lurus sesuai dengan apa? Kode kehormatan pramuka. Apa itu kode kehormatan pramuka? Ayo. Satya dan Dharma. Satya dan Dharma. Satya dan Dharma tidak bisa sekaligus hanya dihafalkan. Taci paparera herdi besu tidak. Tapi harus dilaksanakan, harus diamalkan untuk pedoman hidup kita sehari-hari. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sama dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Oke, tepuk tangan kita semua. Ini jangan hanya dipakai sebagai slogan atau hanya dibaca di saat kita upacara pembukaan, tapi ini harus diamalkan bagi kehidupan seorang pramuka, baik untuk penggalang, penegak, pandega, dan juga anggota dewasa. Ini. Nah, kode kehormatan selain dasar dharma, Tri Satya. Bunyinya? Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Stop. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Janji itu ya. Janji dibarengi dengan ucapan demi kehormatanku. Ini. Terus dan sebagainya mengamalkan dasar dharma. Jadi demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menolong sama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati dasar dharma. Jadi dasar dharma seperti yang kita ucapkan tadi, tidak hanya kita gunakan sebagai slogan, tetapi kita gunakan sebagai pedoman hidup. Hidup kita agar mencapai tujuan hidup Anda masing-masing, gunakanlah dasar dharma. Saya kira itu sudah sangat komplit sekali. Nah, sekarang kita kembali ke sini, bahwa PDK digunakan untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Sekarang apa sih gunanya prinsip dasar ini? Di samping digunakan sebagai pedoman kegiatan kita, landasan etika bagi gerakan pramuka. Jadi gerakan pramuka, organisasinya yang mengurusi kepramukaan dan pramuka ini etikanya juga pada prinsip dasar ini. Jadi kalau gerakan pramuka di dalam mengelola kegiatan tidak menyimpang dari prinsip dasar ini, ya mungkin itu ada beberapa kealpaan dari pengelola itu. Tapi jelas bahwa prinsip dasar kepramukaan digunakan sebagai landasan etika untuk gerakan pramuka, organisasi gerakan pramuka, untuk mengelola pramuka dan kepramukaan. Jadi di dalam menciptakan kegiatan-kegiatan kepramukaan harus berpedoman kepada prinsip dasar. Sementara tepuk tangan untuk kita semua. Sedangkan metode kepramukaan adalah satu sistem yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi 8 metode kepramukaan ini adalah satu sistem. Jadi tidak bisa dilaksanakan satu saja. Tidak. Tapi 8 metode kepramukaan itu harus dilaksanakan secara bersama-sama. Di 8 metode kepramukaan,
Pertama adalah pengamalan kode kehormatan, kedua dilaksanakan di alam terbuka, dilakukan dengan sistem berkelompok, dilakukan dengan kegiatan menarik, menantang, mengandung pendidikan yang disesuaikan dengan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, pendampingan orang dewasa, sistem tanda kecakapan, dan satuan terpisah. Jadi 8 metode kepramukaan itu harus dilaksanakan keseluruhannya, tidak bisa diambil satu persatu. Kesimpulan yang ingin kami sampaikan adalah, jadilah adik-adik sebagai anggota Dewan Kerja yang baik. Gunakanlah prinsip dasar kepramukaan sebagai landasan kegiatan kita, dan metode kepramukaan sebagai cara bagaimana kita melakukan kegiatan tersebut. KPDK 2020. Stay active, be positive, yes! Inilah materi prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Di mana metode kepramukaan dan prinsip dasar kepramukaan adalah 2 materi yang harus include di dalam melakukan kegiatan kepramukaan. Jadi para pramuka di dalam berkegiatan harus menggunakan metode kepramukaan dan berdasarkan kepada prinsip dasar kepramukaan. Ingat bahwa metode kepramukaan adalah satu sistem yang tidak bisa dipisahkan. Jadi antara 8 metode kepramukaan itu harus dilaksanakan bersama-sama di dalam melakukan satu aktivitas. Sekian adik-adik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Penugasannya adalah metode kepramukaan ini berfungsi bagi organisasi gerakan pramuka di dalam beraktivitas dan berfungsi juga untuk kepentingan pribadi kita masing-masing. Nah, penugasan ini tulislah, jelaskanlah fungsi daripada metode kepramukaan secara pribadi dan untuk kelompok atau untuk organisasi. Sekian, terima kasih.